Seorang janda muda bernama Ratri hidup terasing di desa Kalianget setelah kematian suaminya yang misterius. Ia sering difitnah oleh warga sebagai pelakor dan pembawa sial, karena sejak ia pindah ke desa itu, beberapa laki-laki yang dekat dengannya meninggal secara aneh. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Ratri tinggal di rumah kecil di ujung desa Waru. Rumah itu peninggalan almarhum suaminya, Bagas, yang meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan di sawah. Katanya, Bagas terpeleset dan tertusuk cangkulnya sendiri. Tapi banyak warga percaya kalau kematian itu tidak wajar. Sejak saat itu, hidup Ratri berubah. Ia jadi bahan omongan, dituding menggawa sial bagi siapapun yang dekat dengannya. Setiap pagi, Ratri bangun lebih awal. Ia menyapu halaman, menimba air, dan menanak nasi seperti biasa. Hidupnya sederhana. Kadang ia membantu tetangga yang kekurangan, membawakan beras atau sayur seadanya. Tapi kebaikannya tidak membuat warga berubah pikiran. Bagi mereka, Ratri tetap janda muda berparah cantik yang bisa menggoda suami orang kapan saja. Janda cantik itu nggak pantas hidup sendirian, pasti ada maunya. Begitu kata Bu Karmi, tetangga yang rumahnya persis di seberang. Bu Karmi dikenal cerewet dan suka nyebar gosip. Sejak dulu, ia iri pada Ratri yang wajahnya halus dan suaranya lembut. Suaminya sendiri, Pak Karmi, pernah ketahuan sering bantuin Ratri nebas rumput di halaman. Dan sejak itu, Bu Karmi makin membenci janda itu. Di warung, di pos ronda, bahkan di pengajian, nama Ratri selalu jadi bahan obrolan. Anak Pak Sastro katanya panas badannya seminggu ini. Jangan-jangan gara-gara itu janda. Aku pernah lihat dia jalan ke arah rumah lurah malam-malam, sahut yang lain. Padahal malam itu Ratri cuma lewat depan rumah Pak Lurah, habis ngantar obat buat anak tetangganya. Tapi siapa yang mau dengar penjelasan? Di desa Waru, sekali difitnah, susah bersih lagi. Rumah Ratri berdiri agak jauh dari rumah warga lain. Dinding kayunya sudah kusam, catnya mengelupas dan atap sengnya sering bocor kalau hujan deras. Di dalam, cuma ada satu kamar, dapur kecil, dan ruang depan tempat ia menaruh foto almarhum suaminya. Setiap malam, ia duduk di depan foto itu sambil menyalakan lampu minyak. Kadang ia merasa ada suara pelan di telinganya. Suara laki-laki yang mirip suara Bagas. Ratri, kamu kuat ya? Ratri selalu memejamkan mata, mencoba tidak menanggapi. Tapi makin lama, suara itu makin jelas, seolah datang dari belakang pintu kamar. Malam-malam di rumah itu memang terasa aneh. Lampu minyak sering berkedip sendiri. Kadang suara langkah kaki terdengar dari dapur padahal tidak ada siapapun. Pernah suatu kali, piring di meja jatuh sendiri tanpa sebab. Ratri mencoba tidak panik. Ia percaya mungkin itu angin atau tikus. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang belum tenang di rumah itu. Meski sering digunjing, Ratri tetap berusaha hidup normal. Ia kadang ke pasar, jualan rempeyek dan getuk. Wajahnya selalu datar, tapi matanya tampak menyimpan banyak beban. Orang-orang di pasar suka membicarakannya di belakang. Itu loh, janda yang katanya bisa bikin laki-laki lupa diri. Katanya malam-malam suka ngobrol sama arwah suaminya. Kalimat-kalimat seperti itu sudah biasa ia dengar. Kadang ia tersenyum pahit, kadang pura-pura tidak dengar. Suatu siang, Ratri didatangi Bayan Darto, pamong desa yang tugasnya mengurus administrasi warga. Darto datang dengan alasan mau mendata ulang rumah tangga janda. Tapi dari cara pandangnya, jelas ia punya maksud lain. Sendirian aja, Mbak Ratri? Tanyanya sambil menatap ke arah dada Ratri. Ratri menunduk, menjawab datar. Iya, Pak Bayan. Ada perlu apa? Darto duduk tanpa diminta. Saya cuma mau bantu. Kalau ada kebutuhan, bilang aja. Jangan sungkan. Ratri mengerutkan dahi. Ia tahu arah pembicaraan itu. Terima kasih Pak Darto. Tapi saya bisa urus sendiri. Darto tersenyum miring. Sayang banget kalau perempuan sebaik kamu hidup sendirian terus. Desa ini keras loh.
Ucapan itu membuat Ratri berdiri dan menatapnya tajam. "Saya nggak butuh laki-laki buat jagain saya." Darto tersenyum malu, lalu pamit dengan wajah kesal. Besoknya, kabar miring baru muncul. Katanya, Ratri menggoda Bayan Darto, tapi ditolak. Sejak itu, makin banyak warga yang memandangnya jijik. Pak Lurah Sastro, orang yang paling berpengaruh di Desa Waru, awalnya bersikap netral. Tapi begitu anak sematawayangnya, Riko, jatuh sakit tanpa sebab, ia mulai berubah. Tubuh anak itu panas tinggi, menggigil tiap malam, tapi dokter bilang tidak ada penyakit. Bu Lurah menangis setiap malam. "Pak, ini pasti ada yang gak beres. Jangan-jangan ada yang ngirim santet." Pak Lurah mengangguk pelan. "Saya juga mikir gitu." Dan malam itu, seperti sudah diatur, Bu Karmi datang membawa kabar. "Pak Lurah, maaf kalau saya lancang, tapi saya curiga penyakit anak jenengan ini ada hubungannya sama janda di ujung desa itu." Sastro menatap tajam. "Ratri?" "Iya, Pak. Dia sering jalan sendirian malam-malam. Katanya punya ilmu pengasihan. Bisa aja anak jenengan kena imbas." Pak Lurah awalnya tak percaya, tapi saat tengah malam ia kebetulan lewat dekat rumah Ratri dan melihat lampu menyala terang dengan bayangan perempuan berdiri di depan cermin, pikirannya langsung negatif. Ia pulang dengan dada panas. Keesokan harinya, ia memanggil Mbah Rasim, dukun tua di desa sebelah, untuk melihat siapa yang mengganggu anaknya. Mbah Rasim datang membawa dupa dan keris kecil. Ia duduk di ruang tamu Pak Lurah, memejamkan mata dan mulai komat kamit. Beberapa menit kemudian, ia membuka mata dan berkata pelan, "Yang ngirim penyakit bukan orang jauh. Perempuan muda tinggal di ujung desa, sering duduk di depan rumah sendirian." Pak Lurah langsung paham siapa yang dimaksud. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Sore harinya, kabar itu langsung menyebar ke seluruh desa Waru. Anak lurah kena santet, yang nyantet Ratri. Warga mulai membicarakannya di jalan, di warung, di sawah. Bahkan anak-anak kecil yang lewat depan rumah Ratri berani melempar batu kecil sambil berteriak, "Janda tukang sihir." Ratri hanya bisa diam. Ia duduk di beranda, menatap sawah yang mulai menguning. Angin sore membawa bau tanah basah. Ia mencoba menenangkan diri, tapi dadanya sesak. Ia tahu, fitnah ini tidak akan berhenti. Saat malam tiba, ia menutup pintu rapat-rapat, tapi suara-suara dari luar tetap terdengar. Orang tertawa, memanggil namanya dengan nada mengejek. "Ratri, janda pembawa sial." Di dalam rumah, lampu minyak bergoyang tertiup angin. Foto Bagas di dinding bergetar pelan. Lalu samar-samar terdengar lagi bisikan di telinganya. "Kamu sabar ya, Rat, mereka akan dapat balasannya sendiri." Ratri memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang mulai berubah di dalam dirinya. Sesuatu yang gelap, yang menunggu saatnya keluar. Dan malam itu, tanpa ia sadari, awal dari semua tragedi di Desa Waru baru saja dimulai. Pagi di Desa Waru terasa lebih ramai dari biasanya. Di depan warung Bu Minah, beberapa ibu-ibu berkumpul sambil menggiling cabai dan ngobrol dengan nada bisik-bisik. Di tengah mereka, seperti biasa, Bu Karmi duduk paling semangat, matanya berbinar penuh gosip baru. Katanya semalam, ada yang lihat si Ratri duduk di depan rumahnya, nyanyi-nyanyi sambil ngeliatin cermin. Ucapnya pelan, tapi cukup keras untuk didengar orang di sekitar. "Nyanyi apa, Bu?" tanya Bu Minah dengan penasaran. "Entah, katanya kayak mantra." "Gimana nggak serem? Anaknya Pak Lurah masih aja panas tinggi. Aku yakin ini ulahnya si janda itu." Gosip itu menyebar cepat, seperti api kena bensin. Dalam sehari, hampir semua warga sudah dengar kabar bahwa Ratri punya ilmu pengasihan dan santet. Beberapa laki-laki bahkan mulai takut lewat dekat rumahnya, takut terkena pengaruh. Anak-anak dilarang mendekat, katanya rumah Ratri jadi sarang setan. Sore harinya Pak Lurah Sastro memanggil beberapa perangkat desa ke balai desa. Warga sudah resah, katanya dengan wajah serius. "Kita nggak bisa diam saja. Kalau benar dia punya ilmu gelap, bisa bahaya buat semuanya." Bayan Darto yang dulu pernah datang ke rumah Ratri menunduk. "Mungkin mending dipanggil Mbah Rasim, Pak. Suruh dia lihat langsung ke rumah itu." Pak Lurah mengangguk. "Baik, besok pagi suruh dia datang. Saya yang tanggung biayanya."
Keesokan paginya, orang-orang berbondong-bondong datang ke rumah Ratri tanpa pemberitahuan. Di depan rumah kecil itu, Ratri kaget melihat rombongan warga datang bersama seorang laki-laki tua membawa dupa dan tas kain lusuh. Mbah Rasim, dukun kampung dari desa sebelah. "Ada apa ini, Pak?" tanya Ratri dengan nada gugup. Pak Lurah berdiri di depan warga, suaranya tegas. "Kami cuma mau memastikan tidak ada hal-hal aneh di rumahmu. Kalau kamu bersih ya nggak usah takut." Ratri memeluk lengannya sendiri, berusaha tenang. "Saya nggak nyimpen apa-apa, Pak. Tapi kalau memang mau lihat, silahkan. Saya nggak punya rahasia." Mbah Rasim masuk lebih dulu, menyalakan dupa dan berjalan keliling rumah sambil komat kamit. Asap mengepul di udara, membuat rumah terasa sesak. Beberapa warga mengintip dari jendela, penasaran. Setelah beberapa saat, Mbah Rasim melangkah ke halaman belakang dan berhenti di dekat semak-semak. Ia jongkok, menyingkirkan rumput, lalu mengangkat sesuatu. Sebuah boneka kecil dari jerami, diikat kain merah di bagian lehernya. "Ini apa?" seru Mbah Rasim dengan suara keras. Warga langsung ramai, sebagian menjerit, sebagian menutup mulut. "Itu bukti, boneka santet!" teriak Bu Karmi dari belakang. Ratri melangkah maju, wajahnya pucat. "Itu bukan punya saya nggak pernah lihat boneka itu." Tapi tak ada yang mendengarkan. Beberapa orang langsung menudingnya sambil bicara dengan nada tinggi. "Sudah jelas, ini hasilnya. Anak Pak Lurah sakit, sekarang ketahuan barangnya. Perempuan ini memang bawa sial." Ratri mencoba menjelaskan tapi suaranya tenggelam di tengah keributan. Mbah Rasim meletakkan boneka itu di tanah, lalu menyiramnya dengan air dari kendi kecil yang dibawanya. Asap keluar sedikit, seolah memperkuat keyakinan warga bahwa benda itu benar-benar berisi. Pak Lurah menatap Ratri lama. "Kalau kamu memang gak bersalah, buktikan. Tapi sampai sekarang semua tanda nunjuk ke kamu." Ratri menggigit bibir. Ia tahu tidak ada gunanya berdebat. Semua sudah yakin dengan apa yang mereka ingin percayai. Setelah rombongan itu pergi, Ratri terduduk di teras. Matanya kosong, tangannya gemetar. Ia tahu boneka itu pasti ditaruh seseorang. Tapi siapa? Ia tidak punya musuh, kecuali Bu Karmi yang sering iri padanya. Namun bagaimana mungkin Bu Karmi bisa kerjasama dengan Mbah Rasim? Malamnya Ratri mendengar suara orang tertawa dari kejauhan. Suara itu datang dari arah rumah Bu Karmi. Ia mengintip lewat celah jendela dan melihat beberapa warga berkumpul di sana, termasuk Bayan Darto. Mereka terlihat minum kopi dan membicarakan sesuatu sambil tertawa lebar. Ia menarik tirai, menutup jendela rapat-rapat. Dalam hatinya, ia mulai merasa takut sekaligus marah. Keesokan harinya, gosip makin menjadi. Di warung, orang-orang bilang Ratri bisa memikat laki-laki lewat pandangan mata. Ada juga yang bilang ia pelihara jin. Beberapa perempuan bahkan sengaja lewat di depan rumahnya sambil membaca doa keras-keras. Anak-anak melempari pagar bambunya dengan batu kecil, teriak-teriak, "Tukang santet! Tukang santet!" Sore itu Ratri tak tahan lagi. Ia memutuskan datang ke rumah Pak Lurah untuk minta penjelasan. Ia ingin semuanya selesai. Ia ingin hidup tenang. Saat sampai, halaman rumah Pak Lurah sepi. Ia mengetuk pintu beberapa kali, lalu terdengar suara dari dalam. "Masuk aja, pintunya nggak dikunci." Ratri masuk perlahan. Di ruang tamu, Pak Lurah duduk santai sambil merokok. "Ngapain kamu ke sini?" tanyanya tanpa menoleh. "Saya meminta kejelasan, Pak. Kenapa semua warga tiba-tiba menuduh saya macam-macam? Saya nggak pernah nyantet siapapun." Pak Lurah mematikan rokoknya di asbak, lalu berdiri pelan. Ia mendekati Ratri dengan langkah tenang. "Kamu cantik, Rat. Orang gampang iri. Kalau kamu mau, saya bisa bantu. Saya bisa suruh warga berhenti ngomongin kamu." Ratri menatapnya bercuriga. "Maksud Bapak? Kamu tahu sendiri posisi saya di desa ini gimana. Kalau kamu bisa, ya, sedikit menyenangkan saya, urusan kamu bisa beres." Ucapan itu membuat darah Ratri mendidih. Ia mundur satu langkah tapi Pak Lurah malah mendekat lagi, tangannya mencoba menyentuh bahu Ratri. "Pak, jangan kurang ajar!" teriak Ratri menepis tangannya. Pak Lurah tertawa kecil. "Jangan pura-pura suci. Semua orang juga tahu kamu suka menggoda laki-laki." Ratri menampar wajahnya keras-keras. Suara tamparan itu menggema di ruang tamu. "Kalau Bapak mau tuduh saya apapun silahkan, tapi jangan hina saya seperti ini." Ia langsung berlari keluar tanpa menoleh. Di belakangnya Pak Lurah memegang pipinya yang memerah, matanya penuh amarah. "Kurang ajar perempuan itu."
Malam itu juga kabar baru muncul di desa. Ratri menampar kepala desa. Ceritanya berubah-ubah, tapi intinya sama. Ratri dianggap tidak sopan, berani melawan pemimpin. Bukarmi yang jelas menikmati kabar itu dengan cepat menyebarkannya kemana-mana. Sudah dibilang, perempuan itu memang kurang ajar, nggak punya adab. Sejak malam itu keadaan makin memburuk. Beberapa warga mulai menutup pintu rapat-rapat kalau Ratri lewat. Ada yang sengaja meludah di tanah di depan rumahnya. Ratri hanya bisa diam. Ia tahu kalau ia melawan, justru akan dianggap semakin bersalah. Namun di dalam rumahnya, udara terasa makin berat. Lampu minyak sering padam sendiri, dan suara-suara aneh muncul dari atap. Kadang terdengar langkah kaki di dapur, atau suara orang menangis pelan di pojok ruangan. Ratri memeluk lututnya di sudut kamar, menatap gelap. Di luar, suara warga masih terdengar samar. Mereka sedang mentertawakannya. Ia tahu malam itu hanyalah awal dari kebencian yang lebih besar. Dan entah kenapa, di dalam hatinya muncul perasaan baru. Bukan lagi takut, tapi marah, sangat marah. Malam itu desa Waru gelap dan sunyi. Angin berhembus kencang, membuat daun pisang di pekarangan berderak-derak. Langit mendung, tak ada bintang. Hanya suara anjing yang menggonggong dari kejauhan, bersahutan, seperti tahu akan ada sesuatu yang buruk terjadi. Di balai desa, lampu Petromax menyala terang. Warga sudah berkumpul sejak habis Isya. Wajah-wajah tegang memenuhi ruangan. Pak Lurah Sastro duduk di depan, ditemani Mbah Rasim dan Bayan Darto. Di tangannya, Pak Lurah menggenggam selembar kertas berisi nama-nama warga yang katanya terkena pengaruh santet. Warga sekalian, kata Pak Lurah dengan suara keras, kita sudah terlalu lama diam. Anak saya masih sakit, sudah banyak yang kena sial, dan semua tanda menunjuk pada satu orang. Malam ini, kita bersihkan desa dari sumber kejahatan itu. Beberapa warga mulai berbisik pelan. Ada yang terlihat ragu, tapi sebagian besar mengangguk. Betul Pak, kalau nggak dibersihin sekarang, besok-besok bisa makin parah, teriak seseorang dari belakang. Mbah Rasim berdiri, mengangkat tongkat kayunya. Malam ini malam Jumat Legi, malam yang paling kuat buat ngusir roh jahat. Kita tangkap dia, kita arak keliling kampung, biar desa ini bersih lagi. Sorak warga langsung pecah. Beberapa orang membawa obor, sebagian lagi menggenggam bambu dan parang. Bayan Darto memimpin kelompok kecil yang bertugas menjemput Ratri. Mereka berjalan menuju rumah di ujung desa dengan langkah cepat. Ratri sedang tidur ketika suara ribut dari luar membangunkannya. Ia mendengar langkah kaki banyak orang mendekat, lalu suara orang memanggil keras. Ratri, keluar kamu! Ia bangun dengan panik, menatap keluar jendela. Dari cahaya obor yang bergoyang, ia melihat puluhan orang berdiri di depan pagar bambunya. Wajah mereka marah, mata melotot, dan sebagian membawa kayu. Ada apa ini Pak? Teriak Ratri dari dalam. Suara Pak Lurah terdengar keras. Kamu keluar sekarang, jangan sembunyi di balik rumah kotor itu. Kami tahu, kamu yang nyantet anakku. Ratri membuka pintu perlahan, berdiri dengan wajah pucat. Pak, demi Tuhan, saya nggak pernah nyantet siapapun. Saya nggak tahu apa yang Bapak tuduhkan. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, Bayan Darto langsung menarik lengannya kasar. Udah nggak usah ngelak janda, semua bukti udah jelas. Ratri berteriak minta dilepaskan, tapi warga makin banyak yang maju, menyoraki. Ada yang mencaci, ada yang melemparkan tanah ke arah wajahnya. Dasar pelakor, tukang santet, perempuan setan. Malam itu tak ada satupun yang berpikir jernih. Rasa takut dan kebencian bercampur jadi satu. Ratri diseret keluar rumah, kakinya tersandung batu, tubuhnya jatuh tapi tetap dipaksa berdiri. Bajunya ditarik hingga robek di bagian bahu. Jangan begini Pak, saya nggak salah. Suaranya parau, tapi tak ada yang peduli. Bukarmi yang berada di antara kerumunan malah berteriak paling keras. Dia yang bikin anak lurah sakit, biar kapok, bawa keliling kampung. Sorak warga langsung pecah. Beberapa orang laki-laki memegang tangan dan rambut Ratri, menyeretnya ke jalan utama. Tubuhnya berlumur tanah dan air mata.
Malam itu, suara langkah kaki dan teriakan orang menggema di seluruh desa Waru. Orang-orang keluar dari rumah, menonton dari balik pintu dan jendela. Anak-anak menangis ketakutan, tapi orang tua mereka menutup telinga, pura-pura tidak mendengar. Tak ada yang berani menolong. Ratri diarak keliling kampung dengan kondisi mengenaskan. Bajunya sobek di banyak bagian, wajahnya kotor, rambutnya acak-acakan. Setiap kali ia tersandung, warga menendangnya agar berdiri lagi. Lihat tuh, janda tukang santet, biar tahu rasa. Kalau bukan karena dia, anakku nggak bakal mati. Buang aja ke sumur tua, biar ketemu leluhurnya. Ratri menjerit sambil menangis, suaranya serak. Saya bukan tukang santet, saya juga mau hidup tenang. Tolong Pak Lurah, saya mohon. Pak Lurah berdiri di atas pos ronda, menatap dingin tanpa rasa iba. Sudah Rat, kamu udah keterlaluan. Sekarang terima akibatnya. Ratri menatap balik dengan pandangan yang berbeda. Tak lagi takut, matanya basah tapi tajam. Kalau saya mati malam ini, kalian semua akan tahu rasanya malu dan takut di hadapan arwah. Ucapannya membuat beberapa warga gemetar, tapi tak ada yang menghentikan. Bayan Darto mendorongnya dengan kuat. Tubuh Ratri terjatuh ke dalam sumur dengan suara gedebuk keras. Air di dalamnya beriak sebentar, lalu sunyi. Warga terdiam beberapa detik, hanya suara jangkrik yang terdengar dari kejauhan. Pak Lurah menatap sumur itu lama, kemudian berkata pelan, "Sudah, semua selesai. Desa Waru sudah bersih." Namun Mahrasim terlihat gelisah, tangannya bergetar mematikan dupa. "Pak Lurah, tadi saya melihat sesuatu di dalam sumur. Matanya masih terbuka." Pak Lurah mengerutkan dahi. "Sudah, jangan banyak ngomong. Besok suruh orang tutup sumurnya." Warga mulai bubar satu persatu. Malam itu kembali sunyi, tapi hawa di desa Waru berubah. Angin bertiup kencang, membawa aroma anyir dan tanah basah. Anjing-anjing menyalak tanpa henti sampai subuh. Di rumah-rumah warga yang ikut mengarak, lampu minak berkedip-kedip, seperti ditiup sesuatu. Beberapa orang bermimpi buruk malam itu. Mimpi tentang perempuan berambut panjang yang duduk di tepi sumur, menatap mereka sambil tersenyum pucat. Dan sejak malam itu, desa Waru tidak pernah benar-benar tenang lagi. Beberapa hari setelah malam penghakiman itu, suasana desa Waru berubah total. Orang-orang tidak lagi berani keluar malam. Jalanan yang biasanya masih ramai oleh suara anak-anak main petak umpet sekarang sepi. Lampu-lampu minyak di rumah warga cepat dimatikan. Pintu dan jendela dikunci rapat sebelum jam 8 malam. Awalnya, semua merasa lega setelah Ratri dihilangkan. Mereka mengira nasib buruk akan berhenti, anak Pak Lurah akan sembuh, dan desa bisa tenang lagi. Tapi justru kebalikannya. 3 hari setelah kejadian itu, anak Pak Lurah, Dimas, meninggal mendadak. Tubuhnya yang semula lemah karena sakit, tiba-tiba membiru dan kaku di pagi hari. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Malamnya dia masih sempat makan bubur yang dibuat Bu Lurah, tapi pagi-pagi ia sudah tidak bernyawa. Pak Lurah terpukul, tapi juga bingung. Ia menolak percaya kalau ini karena arwah Ratri. "Ini cuma kebetulan," katanya keras di depan warga yang melayat. "Anakku sudah lama sakit, jangan dikait-kaitkan sama hal begitu." Namun bisik-bisik warga mulai terdengar. Katanya sebelum meninggal, anak Pak Lurah ngomong sendiri di kamar. Ngomong apa? Dia manggil nama Ratri. Katanya Ratri datang bawa bunga melati dan minta maaf. Bisikan itu cepat menyebar. Sejak malam itu banyak kejadian aneh mulai dirasakan warga. Pak Sarto, penjaga pos ronda, bilang dia sering dengar suara langkah kaki basah lewat depan pos tengah malam. Suaranya pelan, tapi jelas, selap, selap, selap. Seperti orang berjalan tanpa alas kaki di tanah becek. Tapi setiap dilihat, tidak ada siapa-siapa. Bu Karmi yang ikut paling bersemangat waktu mengarak Ratri juga mulai ketakutan. Suatu malam, ia mendengar suara ketukan pelan di pintu. Awalnya ia pikir itu anaknya yang baru pulang.
Tapi begitu dibuka, tak ada siapapun. Hanya bau anyir dan lumpur dari arah halaman. Ia menutup pintu, tapi tiba-tiba kaca jendela bergetar. Saat menoleh, matanya langsung membesar. Di luar, di bawah cahaya bulan, berdiri sosok perempuan berambut panjang. Bajunya sobek, wajahnya pucat dengan bibir membiru. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri sambil tersenyum miring. Bu Karmi menjerit sekeras-kerasnya. Suaminya langsung bangun, tapi ketika mereka keluar rumah, sosok itu sudah hilang. Yang tersisa cuma jejak lumpur basah di depan pintu. Besok paginya Bu Karmi tidak bisa bicara. Lidahnya bengkak besar, seperti ada yang menahannya dari dalam. Dokter desa tidak bisa berbuat banyak. Obat apapun tidak mempan. Dalam 2 hari, lidah itu mulai menghitam dan mengeluarkan bau busuk. Warga percaya itu kutukan dari Ratri. Kabar itu membuat suasana desa makin mencekam. Orang-orang yang dulu berani bersuara keras tentang pembersihan desa sekarang memilih diam. Bahkan Bayan Darto yang ikut mendorong Ratri ke sumur tidak lagi ronda malam. Ia mengaku setiap kali melewati jalan menuju balai desa, selalu mencium bau melati dan mendengar suara perempuan berbisik pelan di telinganya. "Masih ingat aku, Bayan?" Awalnya ia mengira cuma halusinasi karena rasa bersalah, tapi setelah seminggu, kulit tangannya tiba-tiba melepuh seperti disiram air panas. Melepuh itu tidak berhenti di tangan, menjalar ke leher, ke dada, sampai akhirnya ia tidak bisa jalan. Orang-orang mulai takut berbicara tentang Ratri, tapi di setiap sudut desa, bayangannya seolah masih ada. Di dekat sumur tua, warga sering mendengar suara air beriak sendiri, padahal tidak ada yang lewat. Ada juga yang bilang pernah melihat tangan muncul dari dalam air lalu tenggelam lagi. Pak Lurah semakin gelisah. Malam-malam ia tidak bisa tidur. Kadang terdengar suara ketukan dari arah dinding rumahnya. Kadang seperti ada orang berjalan di pekarangan. Suatu malam, ketika ia keluar untuk memastikan, ia melihat kursi bambu di teras bergoyang sendiri. Bu Lurah juga ikut terguncang. Ia mengaku melihat bayangan perempuan duduk di samping ranjang anak mereka yang sudah meninggal. Rambutnya panjang, basah, dan meneteskan air ke lantai. "Mas, aku nggak kuat," kata Bu Lurah gemetar. "Kalau ini karena perbuatan kita, mending kita ngaku aja, minta ampun." Pak Lurah menatap istrinya dengan mata merah. "Sudah, jangan ngomong sembarangan. Aku cuma melindungi desa." Tapi malam demi malam, ketakutan itu makin nyata. Warga desa mulai meninggalkan rumah mereka. Beberapa keluarga pindah ke desa sebelah karena merasa tidak sanggup lagi. Setiap malam Jumat, suara tangisan perempuan selalu terdengar di jalan setapak dekat sumur. Kadang pelan, kadang seperti teriak menahan marah. Selamat pemuda ronda pernah nekat melihat ke arah suara itu. Dia bilang melihat perempuan berdiri di tengah kabut, rambutnya menutupi muka, dan air menetes dari tubuhnya ke tanah. Ketika dia panggil, sosok itu menoleh pelan dan tersenyum. Selamat langsung jatuh pingsan. Keesokan harinya Selamat tidak bisa bicara selama 2 hari penuh. Waktu sudah sadar, dia cuma bilang satu kalimat. "Itu Ratri, dia belum mati." Sejak itu warga desa Waru tidak lagi berani mendekat ke arah sumur tua. Jalan menuju ke sana ditutup pakai bambu dan ranting. Tapi anehnya setiap pagi selalu ada jejak kaki basah menuju ke arah sumur. Mbah Rasim yang dulu memimpin ritual pembersihan juga tidak luput dari teror. Dia yang paling percaya diri waktu itu, sekarang jadi orang paling takut keluar rumah. Suatu malam, dia sedang membaca doa di ruang tengah. Tiba-tiba lampu Petromax padam. Dalam gelap, terdengar suara perempuan berbisik dari belakang. "Mbah, kenapa Mbah buang aku ke sana?" Mbah Rasim gemetar, menoleh cepat. Tidak ada siapapun, tapi bau melati dan lumpur begitu kuat. Saat dia menyalakan lampu lagi, dia melihat bekas lumpur basah di lantai menuju kamar tidurnya. Keesokan paginya,
tubuh Mbah Rasim ditemukan warga dalam posisi duduk di pojokan rumah, matanya terbuka lebar seolah melihat sesuatu. Lidahnya menjulur dan di dahinya tertulis dengan arang, "Aku belum selesai." Berita kematian itu membuat warga benar-benar panik. Tidak ada yang mau tinggal di desa Waru sendirian. Banyak yang membawa keluarganya pergi ke rumah saudara di luar desa, tapi ada juga yang masih bertahan karena tidak punya tempat lain. Malam-malam berikutnya, suasana makin parah. Hujan sering turun tanpa sebab, disertai suara tangisan dari arah sumur. Kadang terdengar suara perempuan tertawa di dekat dapur warga yang dulu ikut mengarak. Pakaian di jemuran sering ditemukan basah dan bau lumpur meski tidak hujan. Pak Lurah akhirnya mulai takut sendiri. Dia tidak pernah keluar rumah lagi setelah maghrib. Namun, ketakutan itu tidak bisa menolongnya. Suatu malam, saat dia sedang duduk di ruang tamu, terdengar suara langkah dari arah sumur. Pelan tapi pasti, makin lama makin dekat. Lalu terdengar suara perempuan pelan dari luar rumah. "Pak Lurah, buka pintunya. Aku mau minta maaf." Suara itu lembut, tapi membuat bulu kuduk berdiri. Pak Lurah tidak berani menjawab. Tiba-tiba, lampu padam dan angin dingin meniup masuk lewat celah jendela. Sejak malam itu, warga tidak pernah lagi melihat Pak Lurah keluar rumah. Rumahnya terkunci rapat, tapi dari dalam kadang terdengar suara seseorang bicara sendiri dan tertawa kecil. Desa Waru kini benar-benar berubah jadi desa mati. Banyak rumah kosong, suara jangkrik pun seperti enggan terdengar. Orang-orang yang lewat di jalan besar memilih mempercepat langkah setiap kali melintas depan sumur tua, karena dari sana kadang terdengar suara perempuan berbisik lirih. "Masih mau bersihkan desa sekarang?" Desa Waru kini sudah tidak seperti dulu lagi. Jalanan yang biasanya ramai oleh suara ayam dan anak-anak bermain, kini hanya diisi suara angin yang lewat di sela daun bambu. Banyak rumah kosong, pagar dibiarkan terbuka, dan anjing-anjing liar berkeliaran tanpa tuan. Warga yang masih bertahan hidup dengan ketakutan. Mereka tidak lagi berani menyebut nama Ratri dengan suara keras. Kalaupun harus menyebut, mereka cukup bilang "dia" atau "yang dari sumur". Tapi meski tak disebut, arwah Ratri seakan tahu siapa saja yang terlibat. Pagi itu, warga menemukan Bayan Darto kegantung di pos ronda. Tubuhnya menggantung dengan tali tambang yang dulu dipakai buat mengikat Ratri waktu diarak. Matanya melotot, lidahnya terjulur, dan di bawah pos tanahnya basah seperti habis disiram air. "Kayak orang gantung diri," kata salah satu warga dengan wajah pucat. "Tapi semalam aku lihat dia masih ronda loh," jawab yang lain. Ada juga yang bilang, sebelum ditemukan gantung diri, Darto sempat teriak-teriak sendiri tengah malam. Katanya dia melihat Ratri datang ke pos ronda bawa lentera, lalu mengajaknya bicara. Setelah itu, tidak ada yang dengar suaranya lagi. Beberapa warga mulai yakin bahwa semua ini bukan kebetulan. Tapi ketakutan mereka berubah jadi panik waktu Mbah Rasim ditemukan tewas mengenaskan di gubuknya. Gubuknya terbakar di tengah malam, padahal hujan turun deras. Saat api padam, tubuh Mbah Rasim sudah gosong. Tapi anehnya, api hanya membakar bagian dalam rumah. Dinding luar dan atap tidak tersentuh api sama sekali. Di dekat jenazahnya, warga menemukan tulisan arang di tembok. "Sudah kubilang, jangan buang aku ke sana." Tulisan itu masih hangat saat ditemukan, seolah baru saja ditulis oleh tangan manusia. Dua kematian itu membuat seluruh warga ketakutan setengah mati. Mereka percaya Ratri benar-benar kembali menuntut balas. Tiap malam, suara tangisan dari arah sumur tua terdengar makin jelas. Kadang suara itu seperti memanggil nama seseorang, kadang terdengar seperti tertawa pelan. Pak Lurah Sastro, orang yang dulu memimpin arak-arakan, juga tidak tenang. Tiap malam, ia mendengar suara langkah kaki di depan rumahnya. Kadang seperti ada orang menyapu tanah pelan, kadang seperti suara perempuan berjalan tanpa alas kaki. Setiap kali ia intip dari jendela, tidak ada siapapun. Tapi dari sumur tua di ujung desa, selalu terlihat cahaya kecil seperti lentera. Bu Lurah bahkan pernah melihat bayangan perempuan duduk di dekat ranjang mereka.
rambutnya panjang dan basah, air menetes ke lantai, tapi wajahnya tidak kelihatan. Setelah kejadian itu, Bu Lurah jatuh sakit. Badannya panas dingin dan sering mengigau memanggil nama Ratri. "Dia duduk di sini, Mas," kata Bu Lurah suatu malam dengan suara pelan. Matanya menatap kosong. "Dia bilang cuma mau hidup tenang, tapi kita bunuh dia." Pak Lurah langsung menutup mulut istrinya dan memeluknya. Tapi malam itu, suara tangisan dari arah sumur makin keras. Warga yang masih tinggal di Desa Waru tidak bisa tidur nyenyak. Banyak yang bermimpi hal sama. Ratri datang dengan wajah pucat dan rambut berantakan, berdiri di depan mereka sambil berkata, "Aku cuma ingin hidup tenang, tapi kalian membunuhku." Setiap orang yang mimpi seperti itu selalu jatuh sakit keesokan harinya. Ada yang demam tinggi, ada yang muntah darah, bahkan ada yang tiba-tiba tidak bisa bicara. Karena ketakutan makin menjadi, beberapa warga berinisiatif pergi ke desa sebelah untuk minta tolong ke dukun terkenal, Ki Jabar. Ia dikenal bisa mengusir arwah dan menenangkan roh penasaran. Ki Jabar datang sore itu dengan 3 orang muridnya. Ia langsung menuju sumur tua tempat mayat Ratri dibuang. Setelah beberapa lama membaca doa dan membakar kemenyan, wajah Ki Jabar berubah pucat. "Ini bukan arwah biasa," katanya pelan. "Dia mati dengan dendam besar. Kalian tidak akan tenang sebelum menebus dosa yang kalian lakukan padanya." Pak Lurah yang juga datang waktu itu marah mendengar ucapan Ki Jabar. "Sudah, jangan bicara sembarangan. Aku kepala desa. Aku tahu apa yang terjadi. Kami cuma membersihkan desa dari pembawa sial." Ki Jabar menatapnya tajam. "Dan sekarang, kalianlah yang dikutuk jadi pembawa sial." Tak lama setelah ritual itu, angin kencang bertiup. Suara seperti jeritan perempuan terdengar dari dalam sumur. Lentera yang dibawa murid Ki Jabar padam dan mereka semua berlari ketakutan. Malam itu, Ki Jabar dan murid-muridnya menginap di rumah Bayan lama. Tapi tengah malam mereka kabur. Katanya pintu rumah bergetar sendiri dan di jendela terlihat bayangan perempuan berdiri memandangi mereka. Sejak saat itu, tidak ada lagi orang yang mau datang menolong Desa Waru. Para dukun dari luar desa menolak, bilang mereka tidak mau ikut campur dalam urusan roh penuntut. Sementara itu, korban terus bertambah. Satu persatu orang yang ikut mengarak Ratri mati mengenaskan. Ada yang tenggelam di sumur sendiri, ada yang ditemukan kaku di sawah dengan mulut penuh darah. Ada juga yang menghilang begitu saja. Setiap kematian punya satu kesamaan. Di dekat jasad mereka, selalu ada jejak kaki basah dan bau melati menyengat. Desa Waru makin sepi. Rumah-rumah kosong ditumbuhi ilalang. Orang-orang yang masih bertahan hanya tinggal karena tidak punya pilihan lain. Mereka hidup dalam ketakutan, tidak pernah berani keluar malam, bahkan menyalakan lampu pun takut, karena katanya cahaya justru menarik perhatian arwah itu. Pak Lurah sendiri kini seperti orang kehilangan akal. Ia jarang bicara dengan warga, hanya duduk di teras rumah sambil menatap sumur dari jauh. Kadang bibirnya bergerak-gerak sendiri, seolah berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. "Ratri, maafkan aku," bisiknya suatu malam. "Aku cuma ingin melindungi desaku." Tapi dari arah sumur, terdengar suara perempuan menjawab pelan, "Kalau begitu, kenapa kau telanjangi aku di depan semua orang?" Pak Lurah menjerit dan jatuh dari kursi. Sejak malam itu, ia tidak pernah lagi keluar rumah. Warga yang coba menemuinya bilang rumahnya gelap, pintu terkunci, dan dari dalam terdengar suara orang tertawa kecil. Malam-malam di Desa Waru kini benar-benar mencekam. Angin yang berhembus selalu membawa bau melati busuk dan lumpur. Kadang dari arah sumur terdengar suara orang mandi, padahal tidak ada siapapun. Orang-orang yang lewat di sekitar sana mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di bibir sumur. Rambutnya panjang menutupi wajah, air menetes dari ujung jari-jarinya. "Dia tidak akan pergi," kata salah satu warga tua yang masih bertahan. Dia belum puas. Desa Waru kini dikenal sebagai desa mati. Tidak ada lagi ronda malam, tidak ada suara ayam jantan. Hanya suara angin, tetesan air, dan tangisan perempuan yang terus terdengar dari sumur tua di ujung desa. Semua orang tahu, arwah Ratri belum tenang. Dan siapapun yang dulu ikut menghina dan menyakitinya, cepat atau lambat, akan dijemput oleh tangan dinginnya sendiri. Desa Waru sudah seperti desa mati. Rumah-rumah yang dulu berdiri rapi,
kini dibiarkan kosong. Pintunya menggantung, atapnya bocor, dan halaman dipenuhi rumput tinggi. Tidak ada lagi suara anak kecil bermain, tidak ada ayam berkokok, bahkan suara azan pun jarang terdengar. Orang-orang yang masih tinggal hanyalah beberapa warga tua yang tidak punya keluarga di luar desa. Siang hari terasa sepi, malam hari justru lebih parah. Angin dari arah sumur tua selalu membawa bau anyir dan melati busuk. Suara tangisan perempuan kadang terdengar pelan, kadang jelas seolah ada yang duduk di belakang rumah. Dari semua orang yang tersisa, Pak Lurah Sastro adalah yang paling menderita. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan wajahnya pucat seperti orang yang sudah tidak tidur berhari-hari. Sejak kematian Bu Lurah dan anaknya, hidupnya berubah jadi neraka. Setiap malam, ia selalu mendengar suara yang sama dari arah sumur tua. "Pak Lurah, bukalah matamu, lihat aku." Kadang suara itu disertai langkah kaki basah di teras rumah. Kadang pintu depan bergetar seperti ada yang mengetuk pelan. Tapi setiap kali ia beranikan diri membuka pintu, hanya ada udara dingin dan bau tanah basah. Suatu malam, rasa bersalah dan ketakutan itu membuatnya tidak tahan lagi. Ia mengambil tongkat dan berjalan pelan menuju sumur tua di ujung desa. Malam itu sepi. Hanya suara jangkrik yang sesekali terdengar. Bulan terlihat pucat, cahayanya redup di antara pepohonan. Langkah Pak Lurah berat. Setiap kali ia mendekat, hawa di sekitarnya terasa semakin dingin. Dari jauh sudah terlihat sumur tua itu, ditumbuhi lumut, bibirnya retak, dan di sekitarnya ada genangan air yang berkilat samar. Ia berdiri di depan sumur itu sambil gemetar. Suaranya serak waktu berbicara. "Ratri, kalau kau memang masih di sini, aku mohon, maafkan aku." Tidak ada jawaban, hanya angin yang lewat dan membuat daun-daun bergoyang pelan. Pak Lurah menunduk, menatap ke dalam sumur. Airnya hitam, tapi di permukaannya terlihat sesuatu bergerak, seperti bayangan wajah seseorang. Ia mundur selangkah, tapi tiba-tiba terdengar suara dari arah belakangnya. Suara perempuan, pelan tapi jelas. "Kau yang memulai semuanya. Sekarang aku yang mengakhirinya." Pak Lurah menoleh cepat. Di depannya berdiri sosok perempuan mengenakan kain putih kotor berlumur darah. Rambutnya panjang, wajahnya rusak setengah terbakar, dan matanya menatap tajam. Air menetes dari ujung jarinya. "Ratri!" Suara Pak Lurah hampir tidak keluar. Sosok itu melangkah pelan ke arahnya. Setiap langkah yang diambil meninggalkan bekas air di tanah. "Kau ingat malam itu? Kau suruh orang-orang menelanjangiku. Kau seret aku keliling kampung." Ratri mendekat lagi. "Sekarang giliranku yang menyeretmu ke tempat yang sama." Pak Lurah mundur sambil mengangkat tangan, mencoba minta ampun. "Maafkan aku, Rat. Aku cuma ikut-ikutan. Aku takut warga marah kalau aku diam." Tapi Ratri hanya menatapnya dingin. "Kau bukan takut warga, kau takut kehilangan kuasa." Seketika udara di sekitar sumur berubah dingin menusuk, angin berputar kencang, daun-daun berterbangan, suara tangisan perempuan bergema dari segala arah. Pak Lurah jatuh berlutut, tangannya gemetar, ia memejamkan mata dan berdoa seadanya. Tapi begitu membuka mata, sosok Ratri sudah tepat di depannya. Wajahnya semakin jelas, kulitnya melepuh, dan di bibirnya ada senyum kecil. "Sudah waktunya kau merasakan apa yang kurasakan." Begitu Ratri mengucapkan itu, tangan dinginnya menyentuh dada Pak Lurah. Seketika tubuh Pak Lurah kejang. Dari mulutnya keluar asap hitam, lalu tubuhnya mulai menghitam dari leher ke bawah seperti terbakar dari dalam. Ratri berdiri diam menatapnya sampai tubuh itu berhenti bergerak. Setelah itu, ia perlahan menghilang seperti kabut yang tertiup angin. Keesokan harinya, warga yang masih tersisa menemukan jasad Pak Lurah di depan sumur. Tubuhnya hitam gosong, matanya terbuka lebar, dan tangannya masih dalam posisi menengadah seperti meminta ampun. Tidak ada bekas api di sekitar, tapi kulitnya hangus olah terbakar dari dalam. Orang-orang yang melihatnya tidak berani mendekat lama. Mereka segera menguburnya tanpa doa panjang, takut kalau arwah Ratri akan datang lagi. Setelah kematian Pak Lurah, Desa Waru benar-benar sepi. Satu persatu warga yang tersisa memilih pergi.
Rumah-rumah dibiarkan kosong, sebagian sudah roboh, jalanan ditumbuhi ilalang. Malam hari, tidak ada yang berani lewat dekat sumur tua. Kadang ada orang dari desa sebelah yang penasaran datang, tapi mereka selalu kembali dengan wajah pucat. Katanya mereka mendengar suara perempuan tertawa pelan dari arah desa Waru. Suaranya lembut tapi menyayat hati. Kadang terdengar jelas, kadang hanya samar tertiup angin. Mereka bilang kalau berani datang ke sana dan berdiri di dekat sumur tua, kadang terlihat sosok perempuan memakai kain putih duduk di bibir sumur sambil menatap airnya sendiri. Di sampingnya ada lentera kecil yang terus menyala meski angin kencang berembus. Entah benar atau tidak, tapi satu hal yang semua warga percaya, selama sumur itu masih ada, arwah Ratri tidak akan pernah pergi. Desa Waru kini tinggal nama, tak ada lagi kehidupan, tak ada suara ayam, tak ada tawa anak kecil. Yang tersisa hanya keheningan dan arwah seorang janda muda yang menuntut keadilan dengan caranya sendiri. Beberapa tahun berlalu sejak peristiwa mengerikan itu. Desa Waru kini benar-benar ditinggalkan. Rumput ilalang tumbuh tinggi menutupi jalan, pagar-pagar kayu lapuk dan rumah-rumah kosong mulai dimakan rayap. Tidak ada lagi suara manusia, hanya angin yang berdesir membawa aroma tanah basah dan anyir darah setiap malam. Warga desa sekitar menyebutnya desa mati. Tidak ada yang berani lewat setelah matahari terbenam, apalagi mendekati sumur tua di tengah desa. Konon, dari arah sumur itu sering terdengar suara perempuan menangis pelan. Suaranya lirih tapi jelas. "Aku cuma ingin hidup tenang, jangan ganggu aku lagi." Beberapa orang yang nekat lewat mengaku melihat bayangan perempuan berambut panjang duduk di tepi sumur. Bajunya basah, wajahnya tidak jelas karena tertutup rambut, tapi tubuhnya terlihat seperti berembun, memantulkan cahaya bulan. Begitu mereka mencoba mendekat, bayangan itu menghilang, meninggalkan jejak air dan bau melati busuk. Pendatang dari luar desa yang tidak percaya cerita itu pernah mencoba menginap di bekas rumah Ratri. Malam pertama berjalan tenang, tapi menjelang tengah malam, mereka mendengar suara sisiran rambut dari arah teras. Saat dilihat, tampak sosok perempuan duduk membelakangi mereka. Rambut panjangnya terurai basah dan sisir kayu tua tergeletak di sampingnya. Salah satu pendatang yang melihat sosok itu langsung pingsan. Saat sadar, mereka semua kabur meninggalkan desa tanpa membawa barang apapun. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi yang berani mencoba. Rumah Ratri dibiarkan hancur perlahan, namun anehnya, teras rumah itu selalu tampak bersih, seolah ada yang masih merawatnya. Kadang orang dari desa sebelah melihat bayangan perempuan duduk di sana menjelang subuh, memandang jalan yang menuju ke arah perkampungan. Warga percaya arwah Ratri tidak menakuti siapapun. Ia hanya menjaga desa itu, memastikan tak ada lagi perempuan yang dipermalukan atau dijadikan korban keserakahan orang-orang berkuasa. Malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, suara langkah perempuan sering terdengar menyusuri jalan desa yang kosong. Suaranya pelan, teratur, diikuti bisikan lembut seperti doa. Hingga kini, orang-orang masih berkata, "Kalau kau dengar suara perempuan menangis dari arah desa Waru, jangan dipanggil, biarkan saja. Itu Ratri, dia cuma ingin tenang." Desa Waru pun tetap sunyi ditelan waktu, tapi kisahnya terus hidup, jadi peringatan bagi siapapun yang lupa bahwa kesalahan dan kezaliman selalu punya balasan.